Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan contoh soal dan pembahasan materi matriks untuk konsep dasarnya. Oke, kita mulai ya. Untuk contoh yang pertama, kalian perhatikan di sini ada suatu matriks A. Ya, kemudian kalian diminta untuk menentukan ordo matriks A. Yang B, elemen kolom keempat. Yang C, elemen yang terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Dan yang D, ordo matriks A transpose dari matriks A. Kalian perhatikan di sini, untuk matriks A, kita hitung jumlah kolom dan barisnya dulu. Kita hitung ya, berarti ini baris pertama, baris kedua, dan ini baris ketiga. Kemudian kolomnya kita hitung ada kolom 1, kolom 2, kolom ketiga, dan kolom keempat. Maka matriks A memiliki 3 baris dan 4 kolom. Nah, maka ordo dari matriks A adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. 3 dikali 4. Oke, untuk yang B ya, elemen kolom keempat. Tadi di sini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, ini kolom yang keempat. Maka elemen-elemennya yaitu angka 4, angka 5, dan angka 0. Gitu. Yang C, elemen yang terletak pada baris kedua. Nah, kita cari baris kedua, ini baris pertama, kemudian ini baris kedua. Nah, kita cari yang kolom ketiga. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Maka angkanya adalah 0 gitu. Ini adalah elemen baris kedua dan kolom ketiga. Yang D, ordo matriks A transpose. Kalau misalkan kita mau cari A transpose-nya dulu juga bisa ya. Kalau tidak, berarti kalian ingat untuk bentuk umum dari ordo matriks A transpose itu adalah kebalikan dari ordo matriks A. Ya, kalau misalkan kita mau cari A transpose-nya, berarti di sini. A transpose merupakan matriks baru di mana terjadi perpindahan antara baris dan kolom pada matriks A-nya. Di sini, kalian lihat, di sini kolom pertama akan menjadi baris pertama. Kolom kedua akan menjadi baris kedua. Kolom ketiga akan menjadi baris ketiga, dan kolom keempat akan menjadi baris keempat, ya, elemen-elemennya maksudnya. Berarti ordonya kebalikan dari ordo A, maka ordo A transpose sama dengan 4 dikali 3. Oke ya, lanjut ya. Ya, untuk nomor 2, jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P adalah, ingat diagonal utama ini. Oke, kalau dijumlahkan berarti kita hitung 3 ditambah negatif 1 ditambah 2 hasilnya 4. Ya. Lanjut. Untuk contoh yang ketiga, diketahui matriks segitiga atas C, maka nilai X yang memenuhi adalah, ingat, matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Perhatikan diagonal utamanya. Elemen-elemen di bawah diagonalnya 0. Berarti Y-1-nya kita sama dengan kan 0. Maka nilai Y-nya sama dengan 1. Ini pindah ruas ke kanan ya, negatif jadi positif. Kemudian kita akan cari X min 4Y-nya. Kita sama dengan kan 0. Karena Y-nya sudah ketemu, berarti Y-nya diganti 1. Gitu ya. Berarti menjadi X dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 0. 4 kali 1, 4. Maka X dikurangi 4 sama dengan 0. Nilai X-nya sama dengan 4. Oke, contoh lagi ya. Tentukan nilai A dan B dari matriks berikut. Di sini ada kesamaan dua matriks ya. Berarti kalau dua matriks dikatakan sama itu, ordonya sama dan elemen yang seletak itu sama. Di sini 0 sama dengan 0 ya. 4 sama dengan 4.
kemudian di sini ada negatif A, di sini negatif 5, berarti kalau nilai A-nya bisa dicari dengan cara negatif A disama dengankan negatif 5. Maka A-nya sama dengan 5. Oke, kemudian di sini 3B berarti disama dengankan dengan 15. Ya, 3B sama dengan 15, maka B-nya sama dengan 5. Dari mana? 15 dibagi 3. Ya, untuk nomor 4B, berarti kita samakan A plus 6-nya sama dengan negatif 7. Maka A-nya sama dengan negatif 7. Ya. 6 di sini plus, pindah ruas ke kanan, jadinya negatif 6. Sehingga A-nya sama dengan negatif 13. Untuk bagian bawah ini sudah sama ya, tidak perlu dicari. Oke, Ibu beri contoh lagi. Contoh yang kelima. Jika matriks ini di ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah. Nah, perhatikan elemen-elemen yang seletak di sini 4X, berarti harus sama dengan 8. Kita cari. 4X sama dengan 8, maka X-nya sama dengan 8 dibagi 4, menjadi X sama dengan 2. Kemudian perhatikan di sini 2X ditambah Y, maka akan seletak dengan 6. Kita sama dengankan menjadi 2X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian di sini X-nya kita ganti dengan 2, karena kita akan mencari nilai Y-nya. Maka 2 dikali 2 ditambah Y sama dengan 6. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian ditambah Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 6. Di sini 4-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4 ya. Kemudian dihitung dan diperoleh nilai Y sama dengan 2. Untuk menentukan nilai Z-nya, berarti di sini X ditambah 2Z sama dengan 12. X-nya kita substitusikan dengan 2, maka menjadi 2 ditambah 2Z sama dengan 12. Maka 2Z-nya sama dengan 12. Nah, 2 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2. Maka 2Z sama dengan 10. Z-nya berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapatkan nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Maka X, Y, Z berturut-turut adalah 2, 2,5. Lanjut contoh yang terakhir ya. Diketahui matriks M sama dengan ini, kalian lihat. Jika transpos matriks M adalah M transpos sama dengan ini, nilai X dan Y berturut-turut adalah, perhatikan di sini, diketahui matriks M. Dan juga transpos matriks M. Berarti pertama kita cari transpos matriks M. Maka M transposnya menjadi, di sini, kolom 1 menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris yang kedua, dan kolom yang ketiga menjadi baris yang ketiga. Nah, kita dapatkan M transposnya. Padahal di soal juga diketahui M transposnya, maka kita sama dengankan M transpos yang kita dapatkan dengan yang diketahui pada soal. Maka didapatkan ini ruas kiri dan ruas kanannya seperti ini. Kita akan mencari nilai X dan Y, berarti perhatikan di sini, 2X ditambah Y sama dengan 2, dan kita punya juga X min 2Y sama dengan negatif 9. Nah, ini ada persamaan linear dua variabel, kita akan gunakan eliminasi dan substitusi untuk mencari nilai X dan Y-nya. Misalnya yang akan kita eliminasi adalah variabel Y, berarti koefisiennya harus sama. Maka persamaan yang pertama dikalikan 2, sedangkan persamaan yang kedua tetap. Sehingga 2X dikali 2 menjadi 4X, Y dikali 2, 2Y, 2 dikali 2, 4. Yang persamaan kedua tetap. Karena di sini tandanya berbeda ya, berarti operasinya adalah penjumlahan. 4X ditambah X menjadi 5X. 4 ditambah negatif 9, hasilnya negatif 5. Maka, untuk mencari X-nya, negatif 5 dibagi 5, maka X-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya, nilai X ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang pertama ini ya.
X-nya kita ganti dengan negatif 1. Berarti di sini 2 dikali negatif 1 ditambah Y sama dengan 2. Negatif 2 ditambah Y sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Nah, negatif 2 ini pindah ke ruas kanan, jadi plus 2. Maka Y-nya sama dengan 4. Nah, kita sudah dapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Maka nilai X dan Y berturut-turut, yaitu negatif 1 dan 4. Demikian contoh soal dan pembahasan dari Bu Farah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.